Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing, my name is Naura Khalilah Nur, class 10 Rufaida IPS. I want to explain about the war between Russia and Ukraine. Socio-Scientific Issues Project Perang Rusia dan Ukraina. Penyebab Perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina pun dikopas Koni dari awal karena menurutnya penyebab sudah lama Rusia menyimpan dendam. Koni pun menyebut salah satu penyebab Rusia serang Ukraina atau penyebab perang Rusia dan Ukraina adalah tidak lepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat, dalam hal ini NATO. Sejak Ukraina yang dekat dengan NATO bahkan digadang-gadang akan masuk NATO, menjadi gerah Rusia karena negara tersebut bertetangga. Rusia tidak ingin bila NATO mencengkram Ukraina karena ke depan akan mengancam Rusia. Bila saja rudal-rudal NATO nanti ditempatkan di Ukraina, Rusia memberi pelajaran saja kepada Amerika Serikat dan NATO bahwa dunia enggak boleh dirajai oleh satu orang atau satu negara saja atau satu kelompok saja. Menurut pengamat militer Koni, ketika Rusia menyerang Ukraina itu karena sudah kelewat kesal. Menurut Koni wajar kesal karena berlangsung kasusnya. Kasus Uni Soviet jatuh dan pecah, kemudian Lituania dan Latvia diambil NATO atau masuk ke dalam NATO. Enggak apa-apa karena jatuh. Tapi Ukraina kan dekat. Tapi pada tahun 2008 malah Ukraina dan Georgia diundang NATO untuk masuk. Nah, di situ awal kisruh. Putin sudah bilang jangan, katanya. Jadi sebenarnya Kiev dan Moskow memang kota yang penuh sejarah dan penuh cerita histori Rusia, sehingga Rusia tidak mau tiba-tiba Ukraina masih menjadi anggota NATO. Sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat pada zaman itu. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar dan Ukraina memerdekakan diri dari Uni Soviet. Pada Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menjelaskan ketidaksepakatan hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, UE dan NATO. Dari situlah menurut Koni, Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelahnya berbatasan. Saat Presiden Ukraina digulingkan, Rusia mengambil kesepakatan mencamplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintahan Ukraina. Ukraina menolak dari peradaban Rusia. Semua berasal dari sejarah. Awalnya diklaim sebagai wilayah Uni Soviet, nama sebelum Rusia. Setelah memisahkan diri ke dunia barat, negara Ukraina peradaban karena sejarah Ukraina sudah 2 kali melakukan revolusi perubahan pada tahun 2005 dan 2014. Kemudian, negara Rusia melarang Ukraina melakukan kedekatan siapapun termasuk NATO. Karena hal ini, negara Ukraina merasa haknya dilanggar oleh negara Rusia. Berikut gambar peta Uni Soviet dan Ukraina sebelum konflik dan sesudah konflik. Berikut negara yang berhubungan atau bekerja sama dengan Ukraina ada negara Amerika, Jepang, dan Inggris. Selanjutnya ada negara yang berhubungan dengan Rusia itu
ada negara Venezuela, Cina, dan Kuba. Selanjutnya ada komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan negara Ukraina, yaitu ada jagung, gandum, dan batu bara. Selanjutnya ada komoditas terbesar yang mempengaruhi perekonomian global. Negara yang berdampak antara perang Rusia dan Ukraina adalah negara-negara yang menjadi sekutu, misalnya Rusia itu ada Cina, Kuba, dan lain-lain. Ukraina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Negara-negara ini yang berpihak kepada Rusia maka akan diembargo. Kata lainnya larangan oleh negara-negara sekutu, terutama negara Amerika Serikat. Hal ini berdampak beberapa komoditas barang-barang seperti minyak bumi, emas mengalami kenaikan harga. Makna dari sumber Al-Quran, konflik antara Rusia dan Ukraina ada di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 1-5. That's my presentation about Russia and Ukraine, more or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.